Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil video tentang aplikasi integral dalam bidang elektro. Sebelumnya, adapun nama anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Nur Iksan. Saya Jalan Fikri Ahmadani. Saya Muhammad Rizal Dinur. Oke, selanjutnya kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama ada pengertian integral sendiri. Integral merupakan suatu objek matematika yang dapat diinterpretasikan sebagai luas wilayah ataupun generalisasi suatu wilayah. Proses menemukan integral suatu fungsi disebut dengan pengintegralan atau integrasi. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan integral adalah seperti huruf S yang memanjang. S sendiri merupakan singkatan dari sum yang berarti penjumlahan. Integral dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas cakupannya, seperti digunakan di bidang teknologi, fisika, ekonomi, matematika, teknik, dan bidang-bidang yang lain. Integral dalam bidang teknologi diantaranya digunakan untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi. Sedangkan dalam fisika, integral digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC, analisis medan magnet pada kumparan, dan analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Penerapan integral dalam bidang teknik digunakan untuk mengetahui volume benda putar dan digunakan untuk mengetahui luas daerah pada kurva. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan integral dengan arus dan daya listrik. Ternyata hubungan integral dengan arus dan daya listrik yaitu berkaitan dalam rumusnya, baik dalam permukaan yang tertutup dan dalam ruang. Dan di sini kita akan membahasnya, yaitu yang pertama ada arus listrik dalam permukaan tertutup. Arus yang mengalir dalam suatu permukaan tertutup dengan ketetapan arus J dapat ditentukan dengan perhitungan integral tertutup, yaitu I sama dengan arus listrik dalam permukaan tertutup, J sama dengan ketetapan arus, dan delta A sama dengan komponen diferensial permukaan. Yang kedua ada perumusan daya listrik dalam ruang. Dalam kasus umum, persamaan P sama dengan V kali I diganti dengan perhitungan yang lebih rumit, yaitu integral hasil kali vektor medan listrik dan medan magnet dalam ruang tertentu, potensial listrik dan energi potensial yang ditimbulkan oleh muatan titik. Potensial listrik pada sebuah titik yang diletakkan sejauh R dari muatan Q dapat ditentukan dengan persamaan umum beda potensial, yaitu VB dikurang VA sama dengan negatif integral A batas A ke B E dikali DS, dengan A dan B adalah dua titik seberang. Selanjutnya akan dibahas energi potensial sebuah sistem yang terdiri dari dua partikel bermuatan. Jika V2 adalah potensial listrik dari titik P yang ditimbulkan oleh muatan Q2, maka usaha yang harus dilakukan oleh pengaruh luar untuk membawa muatan kedua Q1 dari jarak tak terhingga menuju P tanpa percepatan adalah Q1 V2. Usaha ini mempresentasikan sebuah perpindahan energi ke dalam sistem dan energi tersebut timbul dalam sistem sebagai energi potensial U jika kedua partikel terpisah sejauh R. Dengan demikian, energi potensial sistem dapat dirumuskan sebagai berikut. U sama dengan K1 dikali Q1 dikali Q2 per R. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa kalkulus tersebut mempunyai cabang utama, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Sedangkan kalkulus integral terbagi atas dua macam lagi, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Dan cabang-cabang dari kalkulus ini mempunyai banyak aplikasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan ataupun kesehatan. Seperti yang dibahas dalam materi tadi, ternyata integral memiliki aplikasi dalam dunia pendidikan, sains, yaitu dalam bidang fisika, arus dan daya listrik pada permukaan tertutup dan dalam ruang. Sekian video pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.